Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Idrus Wardawan dengan NIM 040. Pada video kali ini saya akan menuntaskan tugas dari mata kuliah Algoritma dan Struktur Data oleh Bapak Lanang Wijaya Kesuma, SSI MKOM. Nah, tugas yang diberikan adalah membentuk sebuah pola yang berbentuk kurang dari menggunakan 3 step, dan mana bentuk pola tersebut memiliki pola ganjil yaitu 5 baris. Nah, menggunakan bahasa JavaScript atau bahasa pemrograman di VS Code. Nah, bahasa JavaScript adalah bahasa yang populer saat ini, dan bahasa tersebut adalah bahasa yang digunakan untuk membuat sebuah halaman website dan aplikasi interaktif lainnya. Tanpa berlama-lama lagi, saya akan tunjukkan kode algoritma saya mengenai pola tersebut di Visual Studio atau VS Code di JavaScript di green screen-nya. Berikut adalah tampilan dari aplikasi JavaScript yaitu VS Code Visual Studio. Nah, yang pertama adalah langkah pertamanya adalah membuat sebuah file di box file, di mana ini new file. Bisa ditulis filenya seperti apa. Contohnya saya tulis belajar JavaScript HTML. Karena ini berupa browser atau HTML, maka yang digunakan adalah pemrograman dari HTML itu sendiri atau browser sendiri, yaitu berikut adalah tampilan dari kode dari browser atau HTML-nya. Nah, HTML ini atau Doctive Type ini berfungsi sebagai pemberitahuan browser ini supaya bertujuan untuk menampilkan halaman dengan standar HTML dengan sendirinya. Mengapa penting adanya Doctive Type atau HTML ini? Karena ini akan menyebabkan tampilan tidak konsisten atau error jika tidak digunakan. Nah, HTML ini adalah sebagai elemen utama di HTML di browser yang membungkus semua halaman website. Nah, fungsi dari ini sama dengan string n ini sebagai pemberitahuan bahwasanya bahasa utama yang digunakan dalam bahasa pemrograman itu adalah bahasa Indonesia, dan oleh karena itu bahasa tersebut harus diintegrasikan atau disalin ke komputer. Nah, bagian ini juga menampilkan sesuaian dari tampilan tanda baca dan ejaan sesuai bahasa yang ditentukan oleh pemrogramer atau pemrogramer lainnya. Nah, fungsi dari head ini sebagai kepala. Head itu merupakan kepala yang digunakan untuk menyimpan informasi tentang halaman web seperti judul halaman atau titel, terus gaya tampilan, CSS atau style atau link, dan juga menampilkan bagian dari body. Di bagian body ini juga merupakan bagian isi dari kepala tersebut. Nah, terus bagian dari meta search, terus meta name, terus titel lainnya juga sebagai penandaan bahwasanya dokumen ini berisi dari HTML itu sendiri. Nah, tanpa berlama lagi, mari kita belajar membuat kode dari kurang dari tersebut. Dan kodenya juga saya buat di index.html. Jadi, saya akan jelaskan mengenai bagian dari yang tadi, yang pertama, yang di sini sudah saya jelaskan mengenai kode dari HTML itu sendiri. Nah, terus di bagian yang kita isi itu yaitu di bagian pada body atau isi dari HTML atau browsernya itu sendiri. Nah, yang pertama yang diisi adalah for family monospace agar spasi tetap terlihat rapi. Nah, untuk mengatur seluruh halaman web itu body sebagai titik acuannya. Nah, biasanya digunakan untuk teks dengan lebar karakter yang tetap seperti kode pemrograman. Nah, teks aligns center ini menengahkan semua konten dalam website atau halaman browser, yaitu pola kita. Nah, yang kedua yaitu margin top of x ini sebagai jarak atas 50 pixel dari elemen utama dalam halaman. Nah, yang kedua dari from family ini sebagai spasi supaya tetap rapi dari tampilan halamannya. Selanjutnya adalah
font size ditulis 20 px ini sebagai pengaturan ukuran huruf menjadi 20 pixel. Yang selanjutnya adalah yang di baris ke-15 ada line height, yang dimana line height ini sebagai pengatur tinggi baris yaitu 1,5 kali ukuran font. Nah, yang selanjutnya adalah display. Nah, display ini sebagai inlay box yang sebagai pengatur elemen. Kemungkinan pengaturan elemen ini menjadi posisi tanpa mengambil keseluruhan lebar layar. Baik, yang selanjutnya adalah baris ke-7 yaitu text align left. Itu text align left yang dimana teks tersebut adalah menyamakan teks dalam free koordinat lebih dari free kiri, meskipun body sudah diatur agar teks lainnya berada di dalam tengah. Nah, selanjutnya kita beralih kepada pola bintang, di mana titel yang kita tuliskan adalah pola bintang. Nah, dari JavaScript sendiri, saya menggunakan JavaScript secara internal, yaitu melalui indeks HTML yang secara langsung pada proses pemrogramannya. Nah, fungsi dari setiap elemen yaitu fungsi pattern sebagai rounds, sebagai variabelnya adalah rounds, adalah fungsinya sebagai bertanggung jawab untuk mencetak pola bintang berdasarkan jumlah rounds atau baris. Rounds adalah sebuah jumlah baris yang diinginkan dalam pola. Nah, variabel dari mid yang mid ini bisa berubah, variabel bisa tulis dengan nama pola atau nama lainnya. Ini sebagai fungsi bilangan bulat sehingga bisa digunakan sebagai menghitung nilai spasi. Nah, selanjutnya adalah looping atau perulangan. Looping atau perulangan adalah sesuatu yang diulang-ulang berkali-kali dengan satu-satu. Nah, cara bacanya adalah jika i itu bernilainya 0, di mana itu lebih kecil dari rounds dan i++, maka akan bisa dibuat sebuah pola atau baris pertama. Nah, begitupun pada pola selanjutnya mengikuti nilai dari rounds ini, sehingga ini sebagai fungsi penyimpanan sementara atau menyimpan data dari sementara hingga tampilannya terlihat. Variabel selanjutnya adalah variabel space. Variabel space ini sebagai fungsinya untuk menghitung jumlah spasi awal setiap baris. Jadi fungsi setiap baris itu misalkan mid kurang dari i untuk menentukan jumlah spasi dari fungsi lainnya. Looping atau perulangan dari for jika selanjutnya di spasi awal juga diinginkan loopingnya, perulangannya selama j atau j, misalkan variabelnya j di mana j itu sama dengan 0, mulai dari 0 dan j itu kurang dari spasi plus. Di mana apa fungsinya? Selalu untuk mencetak 4 bintang per barisnya karena kita menggunakan variabel yaitu bintang. Fungsi dari print tersebut adalah untuk menghasilkan atau menampilkan hasil pola dari terminal tersebut. Lalu print dari pattern itu fungsi sebagai memanggil pattern yang dimiliki 5 baris. Dari sini jika dia dianalisis secara langsung, for atau for looping ini jika kita baca itu biarkan variabel dari k itu bernilai sama dengan 0, atau misalkan jika k adalah nilainya sama dengan 0, di mana k itu bernilai 0 yang kurang dari ketika dijalankan programnya, di mana ini dibaca for atau looping diulang-ulang ketika misalkan inisialisasi k itu bernilai sama dengan 0, terus lanjut ke kondisi kedua di mana k itu memang kurang dari 3, maka akan ada perubahan nilai yaitu k akan sama dengan 1 tambah 0 sehingga dicetak nilainya 1. Begitupun sampai terus ketika memenuhi kondisi k itu kurang dari 3, itu ada 0, 1, 2. Adalah tampilan pola yang diinginkan, yaitu kurang dari, dimana jumlah barisnya ada
5 baris membentuk pola ganjil.